pernikahan, tentang pernikahan itu bukan hanya sekedar si laki-laki jadi pemimpin, si perempuan manut, bukan. Tapi bagaimana caranya kita saling memahami, bagaimana caranya kita saling bergandengan tangan, bisa marah satu sama lain, bisa sesekali tertawa satu sama lain. Jadi kita punya Pernikahan itu bagaimana dua orang ini bisa berkompromi untuk melahirkan suatu kebudayaan baru. Dua budaya yang berbeda disatukan dalam satu rumah yang dia akan bersinggungan secara intens, dan itu akan melahirkan suatu kebudayaan baru. Jadi pernikahan yang kuat menurutku itu ketika dua budaya ini mampu berkolaborasi menciptakan suatu hal yang baru, gitu ya. Aku pandanganku menikah itu adalah proses negosiasi antara diriku dengan dirinya pasanganku. Kalau kita terbuka, tapi kalau kita tidak terbuka antar pasangan, maka yang terjadi bukan negosiasi, yang terjadi adalah saling mendominasi. Kalau kita bisa menegosiasi, baru akan muncul produksi budaya baru. Selamat siang Jameders, hari ini kita akan bicara tentang suatu fenomena yang menurut kita itu penting tapi kadang sering terlupakan. Apakah itu? Yakni tentang peristiwa menurunnya angka pernikahan dini di kalangan anak muda. Dan Jameders tahu gak bahwa sebenarnya menurut data BPS di tahun 2023 ada 68,29% anak muda itu yang belum menikah. Nah, kebanyakan dari literatur yang aku baca nih, para anak muda tidak segera menikah itu ada banyak faktor. Salah satunya adalah karena tuntutan ekonomi atau keterbukaan berpikir, sehingga para anak muda itu ingin lebih memilih untuk mengejar karir dan pendidikan daripada segera menikah. Nah, dari peristiwa itu, apakah memang benar nih fenomena turunnya minat anak muda untuk segera menikah itu karena terbentuk oleh kesadaran kritis, atau jangan-jangan ada semacam peristiwa ketakutan di dalam diri kita untuk segera menikah? Untuk lebih tahu jawaban dari fenomena tersebut, kita akan ngobrol tentang 3 orang dewasa yang belum segera menikah nih. Maka mari kita simak acara Kita Cari Tahu. Nah, di sini ada Mbak Olive, aku Akbar, di sini ada Mbak Syafiko. Oke, dari 3 orang ini nih, aku punya pertanyaan penting nih teman-teman. Menurut kalian ya, kenapa sih kalian itu belum menikah? Dari Mbak Olive dulu. Aku ya, alasanku belum nikah ya sesimpel karena aku masih lanjut S2 sih. Kenapa kok lebih milih S2 nih daripada habis lulus S1 langsung nikah aja? Kenapa sih kok kayak ada hasrat besar tuh untuk mengejar S2? Jadi S2 itu menurutku lebih menggiurkan sih untuk saat ini ya. Lebih menggiurkan daripada menikah. Karena gimana ya? Ya. Atau ada semacam tuntutan sosial? Nggak ada sih. Kalau tuntutan sosial nggak ada, jujur nggak ada. Tapi emang itu berangkat dari keinginanku sendiri, dan kebetulan juga didukung sama keluargaku gitu untuk aku melanjutkan S2. Itu sih. Terpengaruh sama ini nggak konten-konten media sosial yang banyak sekarang itu wacana tentang kesetaraan, bahwa perempuan itu lebih baik yang ngejar pendidikan tinggi aja dulu daripada buru-buru menikah gitu. Ada terpengaruh nggak tentang media semacam itu? Kalau terpengaruh sama media jujur enggak. Tapi karena murni aku pengen S2 dan kebetulan keluargaku juga mendukung. Jadi kan aku beranggapan gini ya, menikah itu kita harus punya pondasi yang kuat di sana. Dan cara aku untuk menyiapkan diri aku untuk membangun pondasi itu ya dengan aku berlanjut S2. Gitu tuh. Jadi menurutku S2 itu bukan hanya sekedar proses akademik, kayak misal aku ngerjain tugas tiap malam jam 2, atau mungkin aku cuma dengerin dosen ngomong, enggak bukan cuma soal itu ya. Tapi S2 itu gimana kita mengupgrade diri aku tentang pola pikir, dan yang paling penting itu bagaimana cara aku melihat dunia gitu tuh. Oke. Kalau kamu Syah, kenapa sih udah usia matang nih tapi kok nggak segera menikah? Apalagi aku sekarang nggak ngelanjutin pendidikan apapun ya. Betul. Kalau aku pribadi sih ya, itu dari diriku sendiri, kayaknya terlalu banyak mikir. Jadi filsuf berarti. Jadi semuanya dipikirin. Kalau aku pribadi kayak gini nih, aku ngeliat sesuatu,
aku lihat dulu realitasnya gimana. Kayak sekarang kalau aku mungkin terpengaruh media sosial. Kayak sekarang kan yang lagi tren itu kan kita ngelihat para influencer ngadain pernikahan, mereka jatuh cinta, mereka terus apa ya, ngebangun kehidupan yang katanya bahagia. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk tiba-tiba cerai, tiba-tiba ada kasus ini, ada kasus ini. Jadi aku pribadi kayak aku harus berhati-hati nih untuk lanjut ke jenjang selanjutnya, untuk memulai kehidupan menikah. Kayaknya aku harus hati-hati banget nih, kayak gitu tuh kalau aku. Berarti kamu lebih ketakut gitu ya? Iya, Nah, benar. kalau aku itu bukan karena takut. Kenapa? Kan kalau mungkin Mbak Safiko karena berangkat dari takut ya. Malah aku nggak takut sama sekali untuk berkomitmen dalam pernikahan. Tapi karena aku murni ingin mempersiapkan pondasi yang menurutku itu penting banget dalam suatu pernikahan. Apa pondasi? Mungkin bisa di nanti. Ya kalau aku sih, aku mikirnya gini, karena aku sekarang harus gini ya, aku kan mau hati-hati kataku, aku mau bersiap dulu. Jadi aku mau siap bukan hanya sekedar siap secara mental yang katanya itu, terus siap secara finansial, bukan, tapi aku benar-benar sadar diri bahwa aku mau mengambil keputusan itu dengan kesadaran penuh. Kalau aku kayak gitu sih. Kamu berarti nggak terlalu mikirin finansial ya? Soalnya kalau aku gini ya, kenapa di usiaku yang sudah 25 tahun nih nggak segera menikah? Karena salah satu faktor pentingnya adalah aku kira ekonomiku belum bagus nih. Jadi kan menurut aku ya, pondasi dari pernikahan itu bukan hanya tentang cinta, tapi ekonomi. Nah, aku setuju banget. Karena kalau ekonomi itunya hancur, itu menjadi salah satu faktor perceraian teman-teman. Yang aku baca gitu ya. Jadi kalau kalian sendiri nih nggak pernah kepikiran kan, bangun pondasi ekonominya dulu, baru nanti kesiapan mentalnya gitu. Kalau aku lebih ke kesiapan mental dulu ya. Lebih ke pondasinya. Pondasi menurutku itu yang tadi itu, kesiapan mental dulu, diri aku dulu gitu tuh. Aku selesai terhadap diriku, baru aku bisa ngasih kebahagiaan lain ke diri orang lain, kayak gitu sih. Gimana ya? Menarik ya. Karena aku beda ya sama kalian. Aku bukan tentang kesiapan diriku sendiri, tapi tentang bagaimana ekonominya dulu yang apa. Ya karena mungkin di sini di antara kita bertiga kamu cowok, kita ini cewek. Mungkin itu masuk Betul. akal sih. Betul, Karena kan dalam keluarga itu kan yang menanggung beban ekonomi. Nah, menurut betul. apa ya, stigma, bukan stigma ya, pandangan masyarakat. Itu cowok gitu tuh. Ya, jadi aku semacam ini juga teman-teman, ada semacam pengaruh dari konsep patriarki di Madura. Selama ini kan banyak riset tuh yang bilang budaya patriarki di Madura hanya merugikan perempuan. Sebenarnya enggak. Secara simbol dan psikis yang tertekan itu sebenarnya laki-laki teman-teman. Kalau keluarganya miskin, laki-laki yang disalahkan di Madura. Kalau anaknya nggak sekolah, laki-laki yang disalahkan. Kalau laki-laki nggak kerja, laki-lakinya yang disalahkan. Jadi menurut kalian sebenarnya sejauh apa sih peran ekonomi itu? Kan kata kalian nih, kesiapan diri aja dulu. Ekonomi nanti lah belakangan. Bukan belakangan ya. Berbarengan. Itu penting, tapi ekonomi itu masih jadi nomor 2 gitu lah. Tapi sama-sama penting. Jadi kalau misal nih, aku nggak mau nikah kalau ekonominya belum stabil, tapi diri aku juga belum stabil gitu tuh. Jadi diri aku dulu, baru akan cari pasangan yang, atau mungkin aku sendiri yang memperbaiki ekonominya gitu tuh. Sih, kamu juga gitu. Iya, ekonomi menurutku ngikut. Kalau aku sudah selesai dengan diriku, aku yakin ekonomiku bakal membaik kok. Aku yakin, aku bisa kok gak bergantung sama laki-laki. Aku bisa kok. Jadi aku sebisa mungkin gak bakal ngesusahin suamiku ya nanti. Aku bukan tipikal cewek yang bakal setelah menikah aku bergantung, enggak gitu kalau aku pribadi. Jadi aku yakin finansial kita bakal baik-baik saja setelah menikah nanti. Keren ya kalian. Satu, Cuma yang enggak selesai itu ya diriku sendiri gitu. Masalahnya ada di diriku sendiri gitu. kadang-kadang gini teman-teman, aku tuh sering dikritik ya sama orang-orang, sama teman-temanku lah. Aku itu terlalu rasional gitu. Kenapa? Karena kalau sering ditanya kenapa aku bakal segera menikah, karena ekonomi gitu kan. Cuman menurut aku itu ya benar juga apa yang dikatakan temanku gitu. Aku terlalu rasional. Karena gini ya, karena mungkin aku orang sosiologi gitu ya. Aku belajar Karl Marx, yang dimana Marx itu pernah bilang gini, ekonomi itu adalah pondasi dari kenyataan di masyarakat. Sekarang kalian mikir gak? Ekonomi sekarang, masyarakat modern itu adalah ekonomi liberal sebenarnya.
Yang dimana di dalam ekonomi liberal itu membentuk masyarakat yang acuh tak acuh dengan orang lain gitu. Nah aku khawatir nih kalau misalkan aku menikah terus ekonomiku itu gagal, orang lain sekalipun keluarga itu kayak ada ketakutan dia nggak bisa mendukung aku gitu. Jadi nggak bisa seimbang gitu gara-gara ekonomi maksudnya gitu. Jadi kan misal nih ekonomiku gak mapan. Dan sekarang hidup di masyarakat liberal yang hidupnya sendiri-sendiri. Nah, tiba-tiba ekonomiku gagal, tetanggaku gak bisa membantu aku, keluargaku juga gak mau membantu aku gitu. Nah, Aku kalian punya juga takut sudut ya? pandang lain sih sebenarnya kalau tentang ekonomi itu. Nah, jadi mungkin ya secara nggak sadar kita ngebahasnya ekonomi dalam keluarga kayak gini. Kamu sebelum nikah pengeluaranmu 1 bulan 5 juta gitu. Terus nikah nih calonmu pengeluarannya 5 bulan. 5 bulan, sorry, 5 juta. 5 bulan, 5 juta. Ya, jadi kan kalau digabungin itu seakan aku kalau nikah harus menghasilkan uang 10 juta. 10 juta. Padahal enggak loh menurutku. Kok bisa? Jadi ketika kamu 5 juta, pasanganmu ini 5 juta, itu bisa loh. Bisa jadi kamu cuma butuh uang 5 juta sebenarnya. Karena ketika hidup bersama, makan bersama coy. Makan bersama, kebutuhan bersama. Kamu gak mungkin kan beli ayam 1 kilo nih. Kamu saat sendiri, pasanganmu sendiri, kan gak mungkin gitu coy. Ya, modal. Makanya aku kalau ke ekonomi, makanya menurutku aku sendiri dulu nih yang perlu diperbaiki. Ekonomi entar lah sambil kita susun bareng-bareng gitu sih menurutku. Karena aku punya pandangan kayak gitu. Aku sama kamu nikah bukan malah nambah, tapi bisa jadi sama atau bahkan bisa kurang. Kamu juga gitu? Ya sedikit mirip lah. Template ya gitu sih kalau pandanganku. Gak serasional kamu emang. Ya, aku tuh sering dikritik. Aku tuh terlalu rasional gitu. Gak mungkin, emang gak mungkin 5 juta. Si cewek juga 5 juta gak mungkin. Tapi karena ini mungkin ya, kenapa aku bisa berasumsi kayak gitu? Karena aku hidup di keluarga mapan gitu ya. Selama aku jadi anak-anak itu, gak pernah mengalami kekurangan, dan gak pernah mengalami trauma. Nah itu kan semacam ada tekanan sosial ya. Kalau aku nikah gitu, terus ekonomiku belum mapan, aku punya anak, anakku menderita. Kayak semacam ada rasa kasihan di dalam diriku gitu. Sedangkan waktu kecil, aku gak pernah mengalami tekanan gitu. Gitu. Tapi susah juga sih ngebandinginnya sama ekonomi pas masa keluargamu. Betul. Kan ekonomi sekarang emang lagi nggak baik-baik saja coy. Jadi kan mungkin ya kenapa kita agak segera menikah itu ada banyak faktor. Dari aku ekonomi, Mbak Olive lebih milih ngejar S2 gitu. Mbak Syafika apa tadi? Ketakutan atas diri sendiri gitu. Takutan atas diri sendiri ya. Atau Trust issue dia. Katanya dia. Jadi menurut kalian nih pandangan tentang pernikahan itu gimana? Nah, menarik nih. kalau apa ya? Beneran. Kalau aku beranggapan pernikahan itu kayak wadah. Jadi ada aku nih sama pasanganku di dalamnya yang harus tumbuh bareng. Oke. Jadi menurutku pernikahan itu tumbuh bersama. Jadi gak ada, karena aku gini ya, aku aku hidup di lingkungan yang lumayan patriarki. Jadi dimana di situ perempuan seringkali dianggap dituntut, Didominasi. Iya, yang mendominasi keluarga itu adalah si laki-laki, seringkali tidak didengar, ya kan. Nah, jadi di situ pandangan tentang pernikahan itu bukan hanya sekedar si laki-laki jadi pemimpin, si perempuan manut, bukan. Tapi bagaimana caranya kita saling memahami, bagaimana caranya kita saling bergandengan tangan, bisa marah satu sama lain, bisa sesekali tertawa satu sama lain. Jadi kita punya kesamaan nih, kita bisa bertumbuh bareng di situ, kayak gitu sih. Tumbuh bareng. Kalau kamu nih? Kalau aku ya melihat pernikahan nggak jauh beda sih sama yang Mbak Safiko. Tapi aku lebih ke bagaimana cara hidupnya aja sih. Gimana? Lebih ke pernikahan menurutku itu merupakan babak yang membuka atau memunculkan suatu kebudayaan baru gitu tuh. Karena kan mau nikah nih ada 2 orang, satu orang dua-duanya, bukan satu orangnya ya, dua-duanya ini hidup di lingkungan yang berbeda, cara pola asuh yang berbeda,
tumbuh kembangnya juga pasti berbeda, dan pola pikirnya pun juga pasti berbeda, karena kan pola pikir ini dibentuk oleh bagaimana dia, di mana dia tinggal, bagaimana lingkungan sekitarnya memperlakukan dia gitu tuh. Jadi aku melihatnya pernikahan itu bagaimana dua orang ini bisa berkompromi untuk melahirkan suatu kebudayaan baru. Dua budaya yang berbeda disatukan dalam satu rumah yang dia akan bersinggungan secara intens, dan itu akan melahirkan suatu kebudayaan baru. Jadi pernikahan yang kuat menurutku itu ketika dua budaya ini mampu berkolaborasi menciptakan suatu hal yang baru. Baru gitu ya. Iya sih. Jadi kalau dalam hal ini ya, aku lebih setuju dengan argumennya Mbak Olive. Nanti aku bakal gak setuju nih sama argumen gitu. Jangan. Karena gini teman-teman. Terbuang. Pulang aja lah. Karena gini, di dalam teori postmodern itu ada yang namanya tokoh Pierre Bourdieu. Dia mengatakan bahwa setiap orang itu punya habitus yang berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap orang itu kan dilahirkan dari dua kebudayaan yang berbeda. Misalkan ayahku orang Lumajang, mamaku orang Sumeneb. Itu pasti berada semacam negosiasi. Nah, sama. Ketika aku nanti menikah, pandanganku menikah itu adalah proses negosiasi antara diriku dengan dirinya pasanganku. Kalau kita terbuka. Tapi kalau kita tidak terbuka antar pasangan, maka yang terjadi bukan negosiasi. Yang terjadi adalah saling mendominasi. Kalau kita bisa menegosiasi, baru akan muncul produksi budaya baru. Gitu. Jadi bukan perkara budaya siapa yang kalah atau siapa yang menang kan? Kalau bisa negosiasi. Tapi kalau tidak bisa menegosiasi karena ada salah satu orang yang pikirannya mendominasi, maka akan mereproduksi budaya yang kuat itu. Misalkan contoh paling sederhana deh. Sekarang kan banyak tuh konten-konten laki-laki dan perempuan bisa menikah dua kebudayaan tapi jadi satu kesatuan gitu. Maksudnya dua kebudayaan. Dua orang nih punya budaya yang berbeda, tapi mereka bisa mengambil garis tengahnya. Oh ya. Tapi ada juga kan dua orang yang budaya yang berbeda, tapi cuma satu aja nih. Yang dominan. Nah itu terjadi karena tidak bisa menegosiasikan. Makanya gue setuju sama argumennya Mbak Syah. Kalau Syafika kan menganggap bahwa pernikahan itu harus tumbuh bersama. Menurut aku bullshit. Iya. Potek. Soalnya gini, di dalam cinta itu gimana tidak tuh? pernah ada yang namanya kesetaraan. Ya. Di dalam cinta tidak pernah ada yang namanya individu yang memiliki subjek berkesadaran. Semuanya akan menjadi objek pada dirinya masing-masing. Gimana tuh? Misal, aku sama Syafiko pacaran gitu. Syafiko melarang aku buat ngopi. Aku jadi objek. Tapi di satu sisi kadang aku melarang Syafiko juga untuk tidak ikut organisasi misalkan. Nah itu kan nggak pernah ada kesetaraan sebenarnya di dalam relasi itu gitu. Tapi maksud tumbuh bersamaku bukan yang kayak gitu. Gimana? Cuma ya itu kayak kan aku pernah ngalamin, ya pastilah ya, pernah ngalamin di hubungan yang aku nggak mau sama-sama toxic relationship lah kalau kayak sekarang ya. Maksudku tumbuh bersama ya, kita ketika sudah menikah kita harus tahu bahwa salah satunya tidak ada yang bisa mendominasi gitu. Kita sama di situ, kita bisa berhak marah satu sama lain. Nggak ada kalau aku marah dia, kamu ini cuma istri ngapain marah, kerjanya cuma kayak gitu tuh. Jadi kita sama di situ, kita sama-sama ya ayo kita bangun rumah tangga ini, gimana caranya tumbuh bersama. Yang aku maksud tuh kayak gitu, bertumbuh bareng untuk mencapai puncak keharmonisan. Tapi kamu udah punya planning nggak gimana sih nanti membangun komunikasi dengan pasangan? Kalau sekarang komunikasi ya gimana ya? Kompleks sih komunikasi. Komunikasi dengan pasangan ya itu, kita harus menyatukan tadi budaya yang berbeda kan, itu bersangkutan. Menyatukan budaya yang berbeda gitu. Itu kan budaya yang berbeda. Tapi kamu punya emang cara komunikasi yang baik? dan Ngirim pasangan- puisi. Emang itu komunikasi yang baik? Tapi gini loh. Kadang kita
Komunikasi yang kayak Tanpa gimana komunikasi. tuh? Komunikasi Tanpa komunikasi. tanpa komunikasi, tanpa kita harus ngucapin aku nggak suka lo kamu kayak gitu, kayak gitu kayak Gak harus semua diomongin gitu ya? bukan nggak semua harus diomongin coy. Gimana? Kayak misal nih aku nggak suka, misal nih aku pacaran sama Akbar, aku nggak suka kalau Akbar ini apa misal ngopi lah sama kamu gitu ya, aku nggak suka ngeliatnya itu. Jadi aku tanpa harus bilang aku nggak suka loh kamu ngopi sama orang ini. Oh, ngehargain pasangannya gitu ya? Caranya pakai bahasa tubuh. Ya biasanya kalau dia emang Kayaknya peka sih. Nggak tahu ya, akhir-akhir ini aku sama pasanganku ya itu ngerasa kayak ada apa sih namanya, chemistry 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 aja matters. Nanti di apa sih namanya, chemistry Chemistry. kayaknya. Chemistry, oke. Feel. lah kayak ngerasa aja tuh kalau dia nggak suka dari cara komunikasinya beda, meskipun nggak bilang kalau aku nggak suka kamu dekat sama dia gitu tuh, Jadi tapi cara komunikasinya, Beda. komunikasi sehari-hari itu pasti beda. dia cuma jawab ye gitu. Iya. Singkat amat. Jadi kalau iya kayak ranting marah. Komunikasi Cek tanpa amat. komunikasi ya. Kalau aku nggak bisa kayak gitu. Kayak Harus cuma minum dijawab puisi ye. gitu ya? Betul. Puisi. Loh, kamu kalau marah pakai puisi? Marah. Enggak sih. Hal-hal tertentu aja biar lebih romantis gitu lagi puisi. Kalau marah? Kalau marah pakai puisi, matahari terasa lebih terik dari biasanya gitu. Lebih panas dari biasanya. Jadi mengglobal. Kalau marah Kalau marah biasa ngomong pakai biasa. data. Enggak, tetap komunikasi. Iya, maksudnya nggak tiba-tiba Kadang silent ambil treatment. jeda. Berarti nggak pernah silent treatment dong? Kan yang tren sekarang iya, itu silent silent treatment. Ambil jeda tepatnya, bukan silent treatment. Ngambil jeda beberapa. Kira-kira beberapa jam sampai Berapa? beberapa hari apa gimana? Paling lama sehari lah. Lama coy. Silent treatment. Kalau aku jadi cewekmu ya marah banget. Didiemin 1 hari full. Cok. Lupain. Ngapain coy sehari? Oh, cocok dikat ya. Tapi emang gitu pernikahan, agak sulit dalam hal komunikasi emang. Iya, Jadi menurut aku, ngebangun komunikasi ya yang susah. Jadi menurut aku apa ya, kriterianya Mbak Syai menurut aku agak terlalu tinggi. Tingginya kriteria. Jadi gimana ya, Chan? Masa aku yang nurunin standar? Ya enggak lah. Negosiasi aja, katanya Piri Borju. Gimana tuh Kak? Negosiasi. Ya, itu komunikasi ngobrol. Aku maunya ini, kamu maunya apa gitu. Tapi kadang nggak tercapai Tapi kan juga. pernah ya aku pas ngejalan hubungan pernah komunikasiin aku maunya gini, kamu maunya gimana. Kita bikin kesepakatan. Setelah terjadi tetap aja endingnya sama aja. Berarti itu mungkin nikmatnya pernikahan ya? Bukan nikmatnya, keindahannya dalam membangun hubungan. Kita terus mengejar suatu hal yang nggak mungkin kita bisa gapai gitu. Nah, bisa jadi. Kita terus mengejar suatu hal yang nggak bisa Filsuf sekalian, digapai. Makanya kita terus ingin punya hubungan. Terus pengen komunikasi sama dia gitu ya. Nah, iya mungkin ya. Mungkin bisa jadi gitu ya. Nah, itu Bukan masalah berarti dong itu. Bukan masalah. Bukan ketika persoalan. bukan masalah ketika tidak mencapai suatu hal yang kita inginkan. Mungkin bisa jadi kayak gitu dalam hubungan. selama nggak merugikan fisik. Nah, gitu ya. selama nggak merugikan fisik, psikis juga dong. Ya kalau sampai ngerugiin psikis bisa aja, tergantung sih. Kalau masih di batas wajar ya enggak. Iya, intinya nggak merugikan satu sama lain. Iya juga sih. Mungkin Berarti- itu sih Jadi emang benar. anunya hubungan. Karena di dalam filsafat postmodern gitu ya, setiap orang itu pasti berbeda. Nah, perbedaan itu justru yang menghasilkan apa ya, semacam perjalanan dinamika hidup gitu. Nah, selama ini kita menganggap bahwa berbeda itu hal yang buruk. Ternyata enggak loh. Berbeda itu juga menjadi fondasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih banyak pelajaran. Ya asal nggak beda-bedanya terlalu jauh ya. Kalau bedanya terlalu jauh, kamu ke kanan, calonmu ke kiri, itu Salah menjadi mas, bentrok terus. Iya. Oke, jadi kan menurut kalian pernikahan itu kan ingin menciptakan suatu kondisi yang baru
atau menegosiasikan antar pasangan sama apa ngomong Tunggu bareng. tumbuh bareng gitu. Nah, itu kan sesuatu hal yang cukup rumit gitu ya. Dan menurut aku, kata para filsuf dulu gitu, untuk menciptakan hubungan yang indah dengan kerumitan yang ada, kita butuh yang namanya energi cinta. Karena kalau katanya Rocky Gerung, cinta itu adalah energi yang purba gitu. Sampai kita mati pun juga mengandung cinta gitu. Nah, tapi menurut kalian nih teman-teman, cinta itu penting nggak di dalam pernikahan? Kalau menurut aku ya, Hmm. itu penting. Malah bukan hanya penting sih. Cinta itu menurutku pintu gerbangnya dalam pernikahan tuh. Kayak finansial, kesiapan diri, itu kayak tiket untuk masuk ke dalam pernikahan. Tapi cinta itu pintu gerbangnya, gitu tuh. Oh, kalau nggak ada cinta berarti yang lain itu nggak bisa masuk dong. Bukan nggak bisa masuk, tapi kalau kamu siap secara ekonomi, kamu siap untuk menikah, kamu bisa menikah. Tapi kalau kamu punya cinta, kamu mau untuk menikah, gitu tuh. Oh, iya. Jadi aku menganggapnya ya, cinta tanpa pernikahan tanpa cinta itu kayak kontrak kerja nggak sih? Kayak kamu punya kewajiban, kamu punya aturan, kamu punya hak, tapi nggak ada jiwa di sana. Aku melihatnya gitu sih, hampa gitu tuh. Oh juga gitu kan? Kalau aku sih perlu cinta, tapi nggak gimana ya? Penting-penting banget. Heeh. Perlu nggak sih? Menurutku cinta, iya. Oh, 50-50 gitu ya? Dalam pernikahan kita perlu cinta, tapi jangan sampai cinta itu bikin kita jadi budak ya. Cinta Oke. dalam artian dalam kepalaku, yaitu cinta yang sampai kita bucin, sampai kita ngelupain logika rasionalitas gitu. Ya enggak lah. Ya, jadinya kita, menurutku cinta tetap perlu dalam pernikahan asal kita punya kendali atas cinta itu, gitu sih menurutku. Berarti bukan Kalau- cinta yang membutakan gitu. Kalau menurut Kak Akbar gimana? Menurut aku, cinta itu bukan sesuatu hal yang istimewa dalam pernikahan. Karena gini teman-teman, kita kan setiap orang hidup untuk mencapai pernikahan itu kan butuh waktu yang lama. Dalam perjalanannya pasti kita sudah membangun relasi dengan mantan-mantan kita gitu misalkan. Terjebak cintanya. Setiap orang belum tentu punya energi cinta yang sama. Ada juga individu itu yang cintanya sudah habis di orang lain gitu. Oh. Sedangkan pernikahan itu adalah kondisi sosial. Misalkan aku menikah karena usiaku sudah 25 tahun misalkan, atau misalkan Olive menikah karena tuntutan orang tuanya. Jadi kan dua hal yang berbeda menurut aku esensi cinta. Esensi antara cinta dan pernikahan. Dan terkadang menurut aku ketika cinta itu menjadi esensi dalam pernikahan, kadang itu bisa menciptakan pernikahan yang transaksional gitu. Kamu mau gak menikah sama aku? Mau, tapi kamu cinta gak sama aku? Nggak mau, nggak cinta gitu. Terus kita gak mau gitu. Padahal perasaan kita sudah nyaman gitu. Hanya karena gara-gara dia tidak cinta, kita tidak jadi menikah. Lumayan berat ya. Kalau aku sampai pening. Agak lain memang kalau Kak Akbar. Oke. Tapi menurut kalian gimana? Cinta yang wajar deh, yang sekiranya tidak menciptakan hubungan transaksional dalam pernikahan. Ya saling mendukung sih satu sama lain. Bukan cinta yang kayak kalau kamu cinta sama aku, kamu nggak boleh S2. Bukan yang kayak gitu, Bukan gitu tuh. cinta. Itu bukan cinta. Itu irasional. Ya? Nah, tapi ini kalau cinta menurut aku, kalau aku mau S2, ya udah. Kalau misal nih pasanganku tiba-tiba nggak mau S2, ya udah dukung aku aja gitu. Atau dia ngedukung aku buat S2. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu, untuk saling mendukung misalkan, kita nggak butuh cinta sebenarnya pernikahan. Yang kita butuhkan adalah keterbukaan dan rasional. Misalkan aku tidak mau kuliah, pasanganku mau dia kuliah. Nah, kalau kita aku mau menerima dia kuliah ya karena pikiranku. Tapi persoalan cinta jauh Melampaui itu sih, Bang. melampaui Itu hanya contoh kecilnya rasa sih. rasional yang kamu bayangkan itu, yang kita ngomongin dari Gini. tadi. Cinta itu aku ya kasih contoh kecilnya. Kayak aku nih, misal sebel sama satu orang. Nah, aku pasti ngedumel atau marah-marah.
marah-marah ceritanya sama pacarku, gitu tuh. Dan dia nggak keberatan aku menceritakan satu orang yang sama dengan aku yang terus marah-marah itu 1000 kali pun, 100 kali pun, dia nggak masalah dengan itu cinta. Itu cinta. Contoh kecilnya. Rumit emang kalau Ngomongin cinta terlalu jauh nih. Ya, apa lagi ya? Tapi kadang gini teman-teman, sebenarnya di masyarakat banyak terjadi fenomena kayak gini. 2 orang yang saling menikah, tapi dia tidak saling mencintai. Itu ada yang terjadi, tapi sering tidak terbuka. Gitu. Karena ya konstruksi masyarakat, kalau mereka tidak menikah tanpa cinta, berarti dia dianggap sebagai hubungan yang banal. Gitu. Hah? Banal itu sesuatu hal yang buruk gitu. Kalau menikah tanpa cinta? Tapi orang tua aku kayaknya berangkatnya menikah tanpa cinta ya. Nggak bisa jadi. Cinta itu Sebenarnya kan cinta itu tumbuh. Heeh. Tapi dari awal mungkin dia punya kesiapan finansial, punya kesiapan, siap dulu nih. Mungkin lambat laun cinta itu bisa tumbuh. Dari saking seringnya komunikasi, saking seringnya memberikan perlindungan, kan cinta bakal tumbuh seiring waktu berjalan. Jadi cinta bukan pra menikah sih, bisa jadi setelah menikah cinta yang tumbuh. Nah, menurut kalian berarti kalau misalkan nih pasangan kalian nggak cinta sama kalian mau nggak menikah? Kalau aku mau, misalkan ya aku cinta sama pasanganku nggak cinta sama aku. Kalau mau menikah ya udah, yuk kita menikah. Nah, kalau kalian yang menganggap cinta itu esensi yang penting gitu dalam pernikahan, Kalau aku nggak mau sih. nggak mau. Karena aku nganggapnya cinta itu pintu gerbangnya. Kalau aku nggak cinta sama dia, aku nggak bakalan nikah sama dia. Kalau misalkan nggak cinta tapi nyaman, sudah sama-sama nyaman, tetap nggak mau cinta, nggak mau cinta. Nyaman kalau aku sih. Nyaman dalam konteks gimana itu coy? Ya, nyaman secara perasaan, gitu. Sudah cocok lah. Visi Bentar, misinya bentar. sama. Cinta itu berarti gimana sih sebenarnya? Cinta itu kan apa ya? Dia adalah energi imaterial kan. Cinta itu. Saling tarik menarik gitu ya? Dengeng. Kalau di kepalaku ya, imajinasiku tentang cinta itu semacam energi kita mengerjakan sesuatu. Oh, jadi kalau kita kecintaan ke sesuatu kita bakal semangat nih. Gitu ya. Ya. Menurutku sama dengan nyaman ya. Kalau aku sudah nyaman sama orang, ya aku bakal bisa lah kita negosiasi nanti buat kamu mau nggak nikah sama aku, tapi dia bikin nyaman aku dulu, nggak muluk-muluk kamu Bukan langsung ngajak nikah ya, ayo karena aku nikah sudah mapan gitu. mobil ya. tuh nikah ya enggak lah, mana mau. Harus bikin nyaman dulu gitu loh, seiring waktu bakal tumbuh Cinta itu. kalau aku pribadi. Tapi kalian nggak pernah ada di fase cintanya sudah habis di orang lain? Belum. Dulu aku kepikiran gitu. Ternyata. Tapi ternyata ketemu orang baru enggak loh. Kayaknya cinta nggak mungkin pernah habis deh. Malah energinya bertambah ya. Ya. Kalau aku sekarang ya enggak sih, Kalau nggak pernah habis cintanya di orang lain. belum habis. Emang kok. kamu habis cintanya dari nah. belum habis. Terjebak. Ya, lanjut. Jadi kalau apa ya, kalau aku lihat ya, obrolan tentang pernikahan itu kan kompleks dan rumit gitu ya, tentang ekonomi, cinta, lah semacamnya itu lah. Nah, menurut kalian kapan waktu yang tepat untuk menikah? Kalau aku ya, waktu yang tepat untuk menikah karena aku percaya kalau pernikahan itu bisa baik-baik saja kalau udah selesai dengan diri kita sendiri, sudah mantap dengan diri kita sendiri. Kalau aku, kondisi yang pas buat nikah ketika aku sudah menghilangkan keakuan aku dalam diriku. Gimana caranya? Jadi aku bukan lagi hanya berpikir tentang bagaimana aku hidup enak, tapi bagaimana aku dan pasanganku hidup enak gitu tuh. Jadi bukan hanya tentang aku dan kamu, tapi bagaimana aku dan kamu itu menjadi kita. Dan kamu menjadi kita. Aku dan kamu. Udah punya pandangan tapi caranya meniadakan aku ini. Pandangan ada sih, pandangan ada. Cuma kan kita nggak tahu ya karena kita belum nikah. Kalau pandangannya aku ada, jujur Gimana ada. caranya? Dengan terus mengkomunikasikan, kan aku terbiasa gini ya, membangun kesepakatan. Jadi nih 1 tahun hubungan, aku mau enggak sih kan baru 1 tahun ya, setengah tahun hubungan aku punya kesepakatan A.
itu aku punya, meskipun ada kesepakatan, aku terbuka terhadap kemungkinan kesepakatan ini bisa berubah. Jadi bisa jadi di kedua, di setengah tahun kedua ada kesepakatan B gitu. Jadi bukan hanya tentang gimana aku nyaman, bukan hanya tentang gimana dia nyaman, tapi bagaimana aku dan dia jadi kita dan bangun suatu kesepakatan baru yang itu sifatnya berkelanjutan. Terus numbuh suatu kesepakatan baru gitu. Paham gak sih? Ya, kayak ceritanya ini loh. Satre dan Biafoil. Oh iya. Menciptakan hal-hal baru. Menciptakan hal baru. Kamu apa ya? kapan waktu yang Kapan tepat? waktu yang pas ya buat nikah ya? Yang tepat. Ya hampir mirip sama kayak Baolib. Cuma kalau aku kayak kembali ke awal, ke pertanyaan kenapa belum menikah. Oke. Jadi waktu yang pas ya ketika aku sudah menemukan diriku sendiri. Ketika aku sudah selesai dengan diriku sendiri. Ketika kebahagiaan dalam diriku bisa aku bagikan kebahagiaan itu ke pasanganku. Ketika aku sudah tidak egois, ketika aku sudah menghilangkan keegoisan dalam diriku, ya itulah ketika aku selesai dengan diriku sendiri gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku waktu yang tepat ya buat menikah. Ketika kita sama-sama punya cara untuk tetap memiliki kesadaran akan diri kita masing-masing. Karena aku tidak mau ketika kita menikah, kesadaranku direnggut oleh pasanganku juga direnggut kesadarannya oleh aku. Ya. Setuju. Jadi kita harus menemukan caranya dulu gimana biar kesadaran kita masing-masing itu tetap tumbuh meskipun terikat oleh pernikahan. Karena pernikahan itu kan terikat ya teman-teman. Misal aku sudah punya anak gitu, terus pasanganku gak boleh ngopi gitu. Itu kan sudah hilang kesadarannya. Menurut aku gitu. Bukan kesadaran tentang kesehatan mental ya, kesadaran secara filosofis untuk bertindak. Kira-kira gimana caranya untuk itu apa tadi? Menurut aku tidak ada cara yang paling hebat dengan cara membaca buku dan terus belajar di dunia pendidikan. Kesimpulannya sangat menarik. Ya, jadi kalau bisa aku tarik obrolannya nih ya, di usia kita sudah dewasa dan belum menikah bukan karena kita ingin melawan budaya yang sudah ada di masyarakat, bukan karena kita acuh lah dengan pernikahan itu, tetapi pernikahan itu akan tercipta ketika kita sudah Siap. menerima dan punya prinsip tentang hidup kita masing-masing. Ya, setuju. Dadah. Nantikan Selanjutnya. obrolan selanjutnya.